sepertinya untuk kejadian-kejadian yang di Gaza sekarang kita seperti sudah melupakan. Apakah karena memang jarak dari Indonesia ke Gaza ini sangat jauh, ataukah karena memang berita-berita yang muncul sudah tidak lagi dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa ataupun penindasan-penindasan oleh Israel dan Amerika di Gaza. Hingga awal Agustus ini Israel masih terus menggempur kota Gaza, Deir al-Balah dan Khan Yunis. Dan sejak Oktober 2023 lalu, lebih dari 73.000 warga Palestina telah gugur dan lebih dari 174.000 lainnya terluka. Dan ternyata korbannya didominasi oleh anak-anak, perempuan, lansia dan warga sipil. Dan PBB juga mencatat setiap harinya 47 perempuan dan anak perempuan meninggal. Jadi kemarin itu berarti sudah ada 47 perempuan dan anak perempuan yang meninggal. Dan 80% bangunan di Gaza sekarang sudah hancur, sudah tinggal 20% lagi. Jadi di tengah tragedi kemanusiaan yang begitu memilukan ini, dunia itu ya seolah hanya menyaksikan saja, hanya mengecam berupa kecaman-kecaman retoris tanpa aksi, tanpa niat untuk menghentikan agresi Israel. Keberadaan Board of Peace juga yang Indonesia masuk di dalamnya tidak memberikan tindakan nyata untuk menghentikan genocide atau genosida maupun pencaplokan wilayah Gaza. Tentu saja Islam tidak mengajarkan kita menjadi penonton ketika saudara-saudara kita dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslimi, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi saudaranya dan membiarkan dirinya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang muslim, Allah akan menghilangkan kesulitan dari dirinya pada hari kiamat. Waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Jadi membela saudara-saudara kita sesama muslim itu merupakan
konsekuensi dari ukhuwah Islamiyah. Jadi kita itu ya saudaranya orang Gaza, orang Palestina, saudaranya orang Afrika yang Muslim, dan seharusnya orang Muslim itu ya bersatu, terutama para pemimpin-pemimpin negeri Muslim yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai segala fasilitas untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan saudara kita, untuk menghilangkan penindasan-penindasan saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, atau di negeri-negeri lainnya. Dan yang paling nyata itu ya memang yang tertindas saat ini ya Gaza ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Di ayat ini, surah Al-Mujadalah ayat 22 ini ya sangat cocok sekali dengan kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang bahwa memang ada orang-orang yang mengaku Muslim malah bermesraan dengan para pembantai umat Islam, Mereka menyatakan Islam rahmah untuk beralibi ataupun justifikasi ataupun pembelaan bahwa mereka itu ya harus berkasih sayang walaupun dengan non muslim pembantai seperti Israel itu. Padahal ya tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang kafir, yang jelas permusuhannya, yang jelas pembantaiannya itu tidak mungkin kita kasih sayangi. Kalau misalnya kita beriman kepada Allah dan hari akhir, sekarang itu malah mereka datang untuk suatu perjanjian tertentu dengan orang kafir pembantai itu. Mereka datang dan menyatakan Islam itu rahmah pada orang kafir pembantai, kepada Israel. Ini sangat menjijikan. Dan seharusnya pemimpin muslim itu ya bersatu padu, berjihad melawan Israel dan Amerika. Saya yakin dengan negeri-negeri muslim yang lebih dari 50 negeri muslim itu di dunia itu ya sangat bisa untuk menghancurkan sekedar Israel yang jumlahnya tidak banyak itu, dan itu tidak terjadi. Dan kita sampaikan bahwa kepada pemimpin-pemimpin negeri muslim ya segera kirim tentara, segera berjihad, karena jihad defensif ataupun jihad difai ketika kaum muslim diserang adalah kewajiban. Dan yang mempunyai kekuatan untuk berjihad ya, dan yang mempunyai kendali terhadap itu ya pemimpin negeri-negeri muslim yang bisa mengendalikan, mengarahkan tentara-tentara, militer-militer untuk berperang melawan mereka. Karena ya bukan lagi tidak hanya sumbangan-sumbangan material kita saja sekarang itu, ya harus ada tindakan dari para pemimpin negeri muslim untuk bersama-sama mengirim tentara, bersama-sama memerangi Amerika dan Israel.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika